Malam itu, Rudy tidak menyangka keputusannya untuk tidur di proyek akan mengubah hidupnya. Di cerita kali ini, aku akan menceritakan kisah seorang tukang bangunan yang terjebak di sebuah proyek yang ternyata bukan milik manusia. Cerita ini katanya pernah terjadi di sebuah tempat. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like dan share video ini. Rudy adalah seorang kuli bangunan biasa. Sehari-hari, ia bekerja di sebuah proyek pembangunan rumah besar di pinggiran kota. Proyek itu sudah berjalan hampir 2 bulan. Bangunannya cukup besar, 2 lantai, dan berada agak jauh dari pemukiman. Di siang hari, tempat itu terlihat biasa saja, ramai oleh suara pekerja, suara palu, suara mesin, dan canda para tukang. Namun ketika malam tiba, suasana berubah, sepi, sunyi, dan terasa berbeda. Beberapa pekerja sebenarnya sudah pernah mengeluh. Katanya, sering terdengar suara langkah di lantai atas, padahal tidak ada siapapun. Ada juga yang bilang, pernah melihat bayangan melintas di sudut bangunan. Namun bagi Rudy, itu hanya cerita biasa. Hal seperti itu sudah sering ia dengar di proyek manapun, dan biasanya tidak ada apa-apa. Malam itu, pekerjaan selesai lebih cepat. Sebagian besar pekerja langsung pulang. Namun Rudy memilih untuk tinggal. Bukan tanpa alasan. Rumahnya cukup jauh. Dan besok pagi, ia harus datang lebih awal. Selain itu, ia ingin menghemat ongkos. Mandor sempat mengingatkan, jangan sendirian di sini malam-malam. Namun Rudy hanya tertawa kecil. Ah, paling juga cuma tikus, Pak. Mandor tidak membalas. Hanya menatap sebentar, lalu pergi. Sekitar pukul 9 malam, proyek itu benar-benar kosong. Hanya Rudy seorang diri. Ia duduk di lantai bawah, di dekat tumpukan semen. Lampu proyek masih menyala, namun redup. Angin malam masuk melalui celah-celah bangunan, membuat suasana terasa dingin. Rudy membuka bekalnya. Makan malam sederhana, nasi, dan lauk seadanya. Ia makan perlahan. Sesekali, ia melihat ke sekeliling. Sepi. Terlalu sepi. Setelah selesai makan, ia membersihkan tempatnya. Kemudian menggelar tikar tipis di sudut ruangan, tempat yang menurutnya paling aman. Sebelum tidur, ia sempat menyalakan rokok, menghembuskan asapnya pelan. Menikmati keheningan malam. Namun entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya. Seperti suara di sekitar hilang. Ia mencoba mendengarkan. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada suara hewan. Tidak ada suara apa-apa. Hanya sunyi. Ia menggeleng pelan. Mungkin lagi sepi aja. Kemamnya. Rudy mematikan rokoknya. Lalu berbaring, menarik nafas dalam, dan mencoba tidur. Beberapa menit berlalu, matanya mulai berat. Namun tepat saat ia hampir tertidur, ia mendengar sesuatu. Suara langkah dari lantai atas. Rudy membuka mata, menatap ke arah tangga. Langkah itu terdengar jelas. Pelan, teratur. Seperti seseorang sedang berjalan. Rudy langsung duduk. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Namun ia mencoba tetap tenang. Mungkin mandor balik, pikirnya. Namun ia sadar, tidak mungkin. Semua sudah pulang. Suara itu berhenti. Tiba-tiba, sunyi lagi. Rudy menahan napas, menunggu. Namun tidak ada suara lanjutan. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara kayu. Ia kembali berbaring, menutup mata. Namun beberapa detik kemudian, suara itu kembali. Kali ini, lebih jelas, lebih dekat. Rudy langsung bangun lagi. Kini, ia yakin, itu bukan suara biasa. Ia berdiri perlahan, menatap ke arah tangga. Gelap. Hanya bayangan. Siapa? Teriaknya pelan. Tidak ada jawaban. Suara itu berhenti lagi. Rudy menelan ludah.
Tangannya mulai dingin. Beberapa detik berlalu. Dan saat ia mulai berpikir untuk mengabaikannya, tiba-tiba, suara itu berubah. Bukan lagi langkah, Melainkan, suara gesekan. Seperti sesuatu diseret dari atas. Rudi membeku. Tubuhnya kaku. Suara itu perlahan mendekat ke arah tangga. Jantung Rudi berdegup kencang. Ia tidak berani bergerak. Dan saat itu, ia melihat sesuatu di ujung tangga. Ada bayangan. Samar. Namun jelas, seperti seseorang berdiri di sana. Rudi tidak berkedip. Matanya terpaku. Bayangan itu tidak bergerak. Namun, terasa sedang menatapnya. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Rudi mundur satu langkah. Nafasnya mulai tidak teratur. Siapa itu? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Namun perlahan, bayangan itu bergerak. Turun satu langkah. Suara kaki itu terdengar jelas. Rudi langsung mundur lebih jauh. Satu langkah lagi. Dan saat itulah, lampu proyek tiba-tiba Berkedip. Sebentar terang. Sebentar gelap. bayangan itu semakin jelas. Namun wajahnya masih tidak terlihat. Rudi panik. Ia langsung mengambil tasnya, bersiap untuk keluar. Namun saat ia berbalik ke arah pintu, ia terdiam. Pintu itu tidak ada. Yang ada hanya tembok. Rudi membeku. Matanya membesar. Ia mendekat, menyentuh tembok itu. Dingin. Keras. Nyata. Padahal, tadi jelas ada pintu di sana. Jantungnya semakin kencang. Ia menoleh kembali ke arah tangga. Dan saat itu, bayangan itu sudah tidak ada. Namun suara itu masih ada. Kini, tepat di belakangnya. Suara itu terdengar sangat dekat. Tepat di belakang Rudi. Nafasnya langsung tertahan. Tubuhnya kaku. Ia tidak berani menoleh. Beberapa detik, terasa sangat lama. Suara itu berhenti. Suene. Namun justru karena itulah, rasa takutnya semakin besar. Perlahan, dengan gerakan sangat hati-hati. Rudi menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun udara di belakangnya terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih berat. Rudi mundur beberapa langkah. Pikirannya mulai kacau. Pintu hilang. Suara aneh. Bayangan di tangga. Semua tidak masuk akal. Ia mencoba mengingat. Posisi pintu tadi jelas di sana. Ia bahkan baru saja masuk dari situ. Namun sekarang, hanya tembok. Tidak ada celah. Tidak ada bekas pintu. Ini enggak beres. Gumamnya pelan. Rudi mulai berjalan mengelilingi ruangan, mencari jalan keluar. Namun semakin ia berjalan, semakin aneh. Bangunan itu berubah. Lorong yang tadi pendek, kini terasa lebih panjang. Ruangan yang tadi kosong, kini terasa lebih luas. Dan sudut-sudutnya terlihat berbeda. Seperti bukan tempat yang sama. Rudi berhenti. Ia mulai sadar. Ini bukan lagi proyek yang ia kenal. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Suara orang berbicara. Helen. Namun banyak. Seperti beberapa orang sedang bekerja. Rudi menoleh ke arah suara itu. Dari lantai atas. Ia menelan ludah. Namun rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takut. Kalau ada orang, berarti ada jalan keluar. Pikirnya. Dengan langkah pelan, Rudi mendekati tangga. Tangannya gemetar saat memegang pegangan tangga. Dingin. Seperti besi yang sudah lama tidak terkena matahari. Ia mulai naik. Satu langkah. Dua langkah. Suara di atas semakin jelas. Suara palu. Suara gesekan. Dan suara orang berbicara. Seperti proyek yang masih berjalan. Rudi mengernyit. Siapa yang kerja malam-malam begini? Ia terus naik. Dan saat ia sampai di lantai atas, ia terdiam. Pemandangan di depannya. Bukan seperti proyek tadi. Tempat itu sudah jadi. Bangunan itu terlihat utuh. Lantainya bersih. Lampu-lampu menyala terang.
Dan di dalamnya, ada banyak orang. Tukang-tukang. Berjalan. Bekerja. Rudi berdiri di tangga. Tidak bergerak. Ini, gimana bisa? Padahal tadi, bangunan ini belum selesai. Namun sekarang, seperti sudah lama jadi. Salah satu dari mereka menoleh. Melihat ke arah Rudi. Baru datang. Katanya. Rudi terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Pria itu mendekat. Wajahnya biasa. Seperti tukang pada umumnya. Kamu telat, katanya santai. Rudi mengernyit. Telat apa? Pria itu tidak menjawab. Hanya tersenyum tipis. Namun, senyum itu terasa aneh. Kita sudah lama nunggu kamu, katanya. Kalimat itu membuat Rudi merinding. Siapa, kalian? Tanya Rudi. Pria itu menatapnya. Beberapa detik. Lalu menjawab pelan. Yang kerja di sini. Jawaban itu tidak menjelaskan apa-apa. Rudi melihat ke sekeliling. Semua orang terlihat sibuk. Namun ada sesuatu yang aneh. Gerakan mereka terlalu seragam. Seperti diulang. Ada yang memukul paku, berulang-ulang, di tempat yang sama. Ada yang berjalan, lalu kembali ke titik awal, dan mengulang lagi. Rudi mulai merasa tidak nyaman. Ia melangkah mundur. Namun saat itu, ia tidak sengaja melihat sesuatu. Bayangan. Di lantai, bayangan orang-orang itu tidak sesuai. Ada yang tidak punya bayangan. Ada yang bayangannya bergerak, padahal orangnya diam. Rudi langsung menahan nafas. Ini bukan manusia. Pikirannya berteriak. Ia berbalik, ingin turun. Namun tangga sudah tidak ada. Hanya lantai datar. Rudi panik. Ia melihat ke sekeliling. Semua jalan keluar hilang. Dan saat itu, suasana berubah. Suara-suara tadi Perlahan berhenti. satu persatu. Hingga akhirnya, sunyi. Semua orang berhenti bergerak. Dan perlahan, mereka menoleh ke arah Rudi. Serempak. Tatapan mereka kosong. Dingin. Dan dalam satu waktu, mereka tersenyum. Senyum yang sama. Rudi mundur. Tubuhnya gemetar. Kenapa? Mau pergi? Salah satu dari mereka bertanya. Suaranya tidak seperti manusia. Lebih dalam. Lebih berat. Kamu kan sudah sampai. Kata yang lain. Rudi tidak menjawab. Ia hanya terus mundur. Namun langkahnya terhenti. Karena di belakangnya sudah ada seseorang. Perlahan, ia menoleh. Dan saat itu, ia melihat sosok yang sama seperti tadi di tangga. Lebih jelas. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Dan tubuhnya tidak utuh. Seperti pekerja yang pernah mengalami kecelakaan. Sudah lama, kami tunggu, katanya pelan. Rudi menjerit. Dan langsung berlari. Tanpa arah. Tanpa tujuan. Ia hanya ingin keluar. Namun semakin ia berlari, tempat itu terasa tidak ada ujungnya. Lorong demi lorong. Ruangan demi ruangan. Semua sama. Semua asing. Dan di setiap sudut, ia melihat mereka. Mengawasi. Diam, menunggu. Dan saat itu, Rudi mulai sadar. Ini bukan proyek biasa. Ini bukan tempat manusia. Dan ia sudah masuk terlalu dalam. Rudi terus berlari. Nafasnya tersengal. Dadanya terasa sesak. Kakinya mulai lemah. Namun ia tidak berani berhenti. Lorong yang ia lewati tidak ada ujungnya. Setiap belokan selalu kembali ke tempat yang sama. Setiap pintu selalu menuju ruangan yang identik. Seperti ia berputar di tempat yang tidak pernah berubah. Suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Pelan, namun pasti. Tidak terburu-buru. Seolah-olah mereka tahu Rudi tidak akan bisa lari kemana-mana. Rudi menoleh sekilas. Beberapa sosok terlihat di kejauhan. Mengikuti. Tidak berlari. Hanya berjalan. Namun jarak mereka tidak pernah bertambah jauh. Keluar. Harus keluar. Gumam Rudi.
Suaranya serak. Ia berbelok ke sebuah lorong sempit. Lebih gelap, lebih dingin. Dan entah kenapa, terasa berbeda dari yang lain. Di ujung lorong itu, ada sebuah pintu. Rudy langsung berlari ke arahnya. Harapan muncul. Ia mendorong pintu itu. Dan terbuka. Rudy langsung masuk. Dan menutupnya dari dalam. Ruangan itu kecil. Gelap. Hanya ada satu lampu redup di atas. Rudy bersandar di pintu. Nafasnya terengah-engah. Beberapa detik. Tidak ada suara. Sunyi. Ia perlahan mengangkat kepala. Melihat sekeliling. Ruangan itu berbeda. Lebih tua. Dindingnya kusam. Dan penuh goresan. Rudy mendekat. Melihat dinding itu lebih jelas. Ada tulisan. Banyak. Tulisan tangan. Tidak rapi. Seperti ditulis dengan tergesa-gesa. Rudy membaca salah satunya. Jangan percaya mereka. Tulisan lain. Jangan makan apapun di sini. Dan satu tulisan yang membuat tubuh Rudy merinding. Kalau kamu sudah masuk, jangan biarkan mereka tahu kamu takut. Rudy menelan ludah. Tangannya gemetar. Ini, siapa yang menulis? Ia melihat tulisan lain. Lebih besar. Lebih dalam goresannya. Kami tidak bisa pulang. Rudy mundur. Punggungnya menyentuh dinding. Tiba-tiba, suara terdengar. Dari dalam ruangan itu. Bukan dari luar. Dari sudut gelap. Akhirnya, ada yang masuk lagi. Rudy langsung menoleh. Di sudut ruangan, ada seseorang. Duduk. Diam. Rudy tidak melihatnya tadi. Siapa kamu? Tanya Rudy. Orang itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya kurus. Matanya cekung. Seperti tidak tidur berhari-hari. Aku, sama seperti kamu, katanya pelan. Rudy mendekat sedikit. Kamu, dari luar. Orang itu mengangguk. Sudah berapa lama kamu di sini? Tanya Rudy. Orang itu terdiam. Beberapa detik. Lalu tersenyum pahit. Tidak tahu. Jawaban itu membuat Rudy semakin takut. Maksudnya? Di sini, waktu tidak jalan seperti di luar. Rudy terdiam. Kadang terasa cuma beberapa jam. Lanjut orang itu. Kadang, seperti bertahun-tahun. Rudy menelan ludah. Ini tempat apa sebenarnya? Orang itu menatap Rudy. Tempat mereka bekerja. Siapa mereka? Orang itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pintu. Mereka, yang tadi kamu lihat. Rudy teringat. Orang-orang di lantai atas. Yang bergerak aneh. Yang tersenyum sama. Mereka, bukan manusia. Kata orang itu. Rudy mengangguk pelan. Aku juga dulu tidak percaya. Lanjutnya. Awalnya, kupikir juga bermimpi. Ia tertawa pelan. Namun tidak ada rasa lucu. Sampai aku sadar. Aku tidak bisa bangun. Rudy mulai panik lagi. Terus, cara keluar dari sini bagaimana? Orang itu terdiam. Lama. Lalu menjawab pelan. Belum ada yang berhasil. Kalimat itu terasa seperti menghantam kepala Rudy. Tidak mungkin. Rudy menggeleng. Pasti ada jalan keluar. Orang itu menatapnya. Tidak. Harapan muncul di wajah Rudy. Bagaimana caranya? Namun orang itu melanjutkan. Kalau mereka melepaskanmu. Harapan itu langsung hilang. Kenapa mereka nahan kita? Orang itu tersenyum tipis. Karena kita dibutuhin. Rudy mengerutkan kening. Buat apa? Orang itu perlahan berdiri. Langkahnya lemah. Ia mendekat ke dinding lain. Menunjuk ke satu tulisan. Rudy mendekat. Tulisan itu berbeda. Lebih baru. Setiap yang masuk akan menggantikan yang hilang. Rudy membaca pelan. Lalu matanya membesar. Orang itu menatapnya. Proyek ini tidak pernah selesai. Rudy terdiam. Selalu ada yang kerja. Lanjutnya. Dan kalau ada yang hilang. Ia berhenti. Menatap Rudy. Harus ada penggantinya. Rudy langsung mundur. Tidak.
Aku tidak mau. Orang itu hanya tersenyum. Namun kali ini, ada kesedihan di matanya. Semua orang di sini juga bilang begitu. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Seperti sesuatu menghantam pintu. Rudy dan orang itu langsung menoleh. Pintu bergetar. Mereka datang, bisik orang itu. Rudy panik. Buka. Suara dari luar terdengar. Namun suara itu bukan seperti manusia. Lebih dalam, lebih berat. Buka. Rudy mundur. Tubuhnya gemetar. Jangan dibuka, kata orang itu cepat. Namun pintu itu Perlahan, mulai terbuka sendiri. Cahaya dari luar masuk. Dan di balik pintu itu, berdiri banyak sosok. diam. Dan di tengah mereka, ada satu sosok berbeda. Lebih tinggi, lebih rapi. Seperti Mandor. Ia melangkah masuk. Perlahan, Tatapannya langsung ke arah Rudy. Sudah waktunya, katanya pelan. Rudy membeku. Ia sadar, ini bukan lagi soal keluar. Ini soal, apakah ia akan tetap jadi manusia, atau menjadi bagian dari mereka. Langkah sosok itu terdengar pelan, namun berat. Ia berhenti tepat di depan Rudy. Tatapannya dingin, kosong. Namun terasa menekan. Rudy tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti terkunci. Sudah waktunya. Suara itu kembali terdengar. Lebih jelas. Lebih dalam. Rudy menelan ludah. Waktu. Apa? Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap, semua sosok di belakangnya masuk ke dalam ruangan. Ruangan kecil itu tiba-tiba terasa sempit. Dipenuhi oleh mereka. Tanpa suara. Tanpa nafas. Hanya tatapan. Orang yang tadi bersama Rudy mundur. Wajahnya pucat. Seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Gantian, bisiknya pelan. Rudy menoleh. Gantian apa? Namun orang itu tidak menjawab lagi. Ia hanya menunduk. Sosok yang seperti Mandor itu kembali melangkah. Kini sangat dekat dengan Rudy. Kamu sudah masuk, katanya. Dan semua yang masuk, punya tugas. Rudy menggeleng. Tidak, aku cuma mau pulang. Sosok itu tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak manusiawi. Semua juga bilang begitu. Tiba-tiba, lantai di bawah kaki Rudy terasa bergetar. Dunia di sekitarnya berubah. Ruangan kecil itu menghilang. Digantikan oleh area proyek. Namun bukan proyek yang ia kenal. Bangunan itu kini lebih besar, lebih tinggi, dan terasa tidak berujung. Langit di atasnya gelap. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya kabut. Rudy berdiri di tengah area itu. Sendirian. Namun tidak lama, satu persatu, mereka muncul. Berjalan, membawa alat. Namun gerakannya tidak wajar. Mandor itu berdiri di kejauhan. Mengawasi. Mulai, katanya pelan. Dan saat itu, alat-alat di sekitar Rudy bergerak sendiri. Palu, gergaji, Batu bata. seolah-olah memanggilnya. Rudy melangkah mundur. Tidak. Namun tubuhnya perlahan bergerak sendiri. Tangannya terangkat. Mengambil palu. Matanya membesar. Ia sadar. Namun tidak bisa mengontrol tubuhnya. Tangannya mulai memukul. Rudy menangis. Air matanya jatuh. Namun tubuhnya terus bekerja. Berhenti, teriaknya. Namun tidak ada yang mendengar. Semua orang di tempat itu melakukan hal yang sama. Bekerja. Tanpa henti. Tanpa suara. Waktu berjalan. Namun Rudy tidak tahu berapa lama. Tubuhnya lelah. Sangat lelah. Namun ia tidak bisa berhenti. Tangannya terus bergerak. Kakinya terus berjalan. Dan setiap kali ia mencoba melawan, rasa sakit muncul. Seperti ada sesuatu yang memaksanya. Hari demi hari. Atau mungkin hanya beberapa jam. Rudy mulai berubah.
Gerakannya mulai mengikuti yang lain. Lebih teratur. Lebih kosong. Matanya mulai kehilangan fokus. Ia mulai lupa. Lupa siapa dirinya. Lupa kenapa ia ada di sana. Namun di dalam hatinya, masih ada sesuatu yang tersisa. Satu ingatan. Rumah. Ia melihat bayangan istrinya, anaknya, dan itu membuatnya tersadar sejenak. Pulang. Gumamnya pelan. Tubuhnya berhenti. Untuk pertama kalinya, semua sosok di sekitarnya ikut berhenti. Suoni. Mandor itu menoleh. Tatapannya tajam. Belum selesai. Rudy gemetar. Namun kali ini, ia mencoba melawan. Tangannya menjatuhkan palu. Tubuhnya terasa berat. Namun ia memaksa. Satu langkah. Ia berjalan menuju arah yang tidak jelas. Namun ia tahu, ia harus keluar. Langkah kedua. Sakit. Seperti tubuhnya ditarik ke belakang. Namun ia tetap berjalan. Langkah ketiga. Suara-suara mulai muncul. Jangan pergi. Kerja. Suara-suara itu datang dari segala arah. Rudy menutup telinganya. Namun suara itu tetap terdengar. Ia berlari. Untuk pertama kalinya, ia berhasil bergerak bebas. Namun tempat itu tidak berubah. Ia tetap di dalam proyek. Namun di kejauhan, ia melihat sesuatu. Cahaya samar. Namun berbeda. Seperti jalan keluar. Rudy langsung berlari ke arah itu. Semua sosok mulai bergerak. Mengikutinya. Lebih cepat. Lebih agresif. Mandor itu juga bergerak. Berhenti. Suara itu kini lebih keras. Lebih menekan. Namun Rudy tidak berhenti. Ia terus berlari. Semakin dekat ke cahaya. Namun semakin dekat, cahaya itu berubah. Bukan pintu. Melainkan bayangan. Seperti siluet seseorang. Rudy memperlambat langkah. Dan saat ia semakin dekat, ia melihat. Itu dirinya. Dirinya sedang tidur. Di proyek. Di dunia nyata. Rudy membeku. Ia menyadari sesuatu. Jika ia tidak kembali sekarang, ia tidak akan pernah kembali. Namun di belakangnya, mereka sudah sangat dekat. Dan di depannya, hanya ada satu kesempatan. Masuk, atau tetap terjebak. Rudy berdiri terpaku. Di depannya, ia melihat dirinya sendiri. Tubuhnya terbaring di lantai proyek. Tidak bergerak. Seperti sedang tidur. nafas Rudy memburu. Dadanya naik turun cepat. Ia menoleh ke belakang. Mereka sudah sangat dekat. Langkah mereka kini tidak lagi pelan. Lebih cepat. Lebih mendesak. Jangan. Suara itu kembali terdengar. Namun kali ini, bukan satu suara. Banyak. Jangan pergi. Rudy menatap kembali ke arah tubuhnya. Itu satu-satunya jalan. Jika ia tidak masuk sekarang, semuanya akan berakhir. Namun saat ia melangkah maju, sesuatu menarik kakinya. Kuat. Rudy terjatuh. Ia menoleh ke bawah. Tangan. Banyak tangan. Keluar dari lantai. Memegang kakinya. Dingin. Dan kuat. Kerja. Bisik suara itu. Rudy menjerit. Ia mencoba menarik kakinya. Namun tangan-tangan itu semakin banyak. Menahan. Menariknya kembali. Di belakang, sosok mandor itu semakin dekat. Tatapannya tajam. Kalau kamu keluar, katanya pelan, harus ada yang menggantikan. Kalimat itu membuat Rudy membeku. Ia langsung menoleh ke arah tubuhnya. Dan saat itu, ia melihat sesuatu. Tubuhnya bergerak perlahan. Jari-jarinya bergerak. Kepalanya sedikit bergeser. Seperti ada yang akan bangun. Rudy terdiam. Kalau kamu tidak kembali, lanjut suara itu, tubuh itu akan diisi. Nafas Rudy terhenti. Dan kamu tetap di sini. Rudy gemetar. Air matanya jatuh. Ia mengerti sekarang. Ini bukan hanya tentang keluar. Ini tentang
Siapa yang akan tetap hidup? Rudy menatap tubuhnya lagi. Jika ia kembali, ia akan selamat. Namun, mereka akan kehilangan satu pekerja. Dan mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Rudy menutup mata. Wajah keluarganya muncul. Istrinya, Anaknya. Ia tidak punya pilihan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berteriak. lepaskan. Dan dengan satu tarikan kuat, ia menarik kakinya. Tangan-tangan itu mulai terlepas. Satu persatu, Rudy langsung bangkit. Berlari. Menuju tubuhnya. Semua sosok di belakangnya bergerak cepat. Lebih cepat dari sebelumnya. Mandor itu mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap, semua menjadi gelap. Rudy tetap berlari. Ia tidak peduli. Cahaya itu semakin dekat. Tubuhnya semakin jelas. Hanya beberapa langkah lagi. Namun tiba-tiba, sesuatu berdiri di depannya. Mandor itu. Menghalangi. Tatapannya dingin. Kamu sudah jadi bagian di sini. Rudy tidak berhenti. Ia langsung menabraknya. Dan Sunyi. Gelap. Lalu cahaya. Rudy membuka mata. Ia terengah-engah. Tubuhnya berkeringat. Ia melihat ke sekeliling. Proyek yang lama belum selesai. Sepi. Pintu kembali ada. Semua terlihat normal. Rudy langsung bangun. Nafasnya masih kacau. Ia melihat tangannya. Masih miliknya. Ia menyentuh wajahnya. Nyata. Aku selamat. Gumamnya pelan. Ia berdiri. Dan tanpa berpikir panjang, ia langsung keluar dari proyek itu. Berjalan cepat. Tidak menoleh ke belakang. Malam itu, ia tidak kembali lagi. Hari berikutnya, Rudy tidak masuk kerja. Ia memilih berhenti. Dan tidak pernah kembali ke proyek itu lagi. Beberapa minggu berlalu. Rudy mencoba melupakan kejadian itu. Namun, tidak semuanya benar-benar selesai. Suatu malam, ia terbangun. Tiba-tiba, tanpa sebab, nafasnya berat. Dan saat ia membuka mata, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Bayangan berdiri. Diam. Dan perlahan, ia mendengar suara. Suara palu. Sama seperti di proyek itu. Rudy membeku. Dan saat ia menoleh ke arah tangannya, ia terdiam. Telapak tangannya kotor. Tangannya penuh semen. Padahal, ia tidak bekerja. Malam itu, dan suara itu, tidak berhenti. Karena meskipun ia berhasil kembali, bukan berarti, ia benar-benar lepas. Dan sejak malam itu, Rudy tidak pernah lagi tidur nyenyak. Karena setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu kembali ke proyek itu. Tempat di mana pekerjaan tidak pernah selesai. Dan mereka masih menunggu. Tidak semua tempat bisa kita pahami dengan logika. Dan tidak semua yang berhasil kembali benar-benar sudah lepas. Karena mungkin di luar sana masih ada yang mengalami hal yang sama. Kalau kamu pernah merasakan kejadian aneh, atau ingin cerita lain yang lebih gelap dari ini, kamu bisa tulis di komentar. Siapa tahu, cerita berikutnya lebih dekat dari yang kamu bayangkan.